Dalam sejarah, ada krisis-krisis tertentu yang nggak cuma jadi catatan kelam, tapi juga jadi semacam cetak biru legendaris untuk manajemen risiko. Hari ini kita akan bedah salah satu yang paling luar biasa, sebuah krisis multidimensi yang hampir melumpuhkan sebuah negara, tapi justru melahirkan taktik-taktik manajemen krisis yang abadi. Oke, kita mulai ya. Coba kita mundur jauh ke belakang, ke tahun ke-18 Hijriah, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, tahun ini tuh dikenal dengan nama yang, suram banget, Amur Ramada. Atau kalau diartiin, tahun abu. Dan ini bukan sekedar kiasan loh, ini benar-benar gambaran harfiah tentang gimana seluruh negeri berubah jadi debu dan abu karena bencana dahsyat. Jadi, ini bukan sekedar kekeringan biasa. Bayangin, selama 9 bulan, hujan sama sekali nggak turun. Akibatnya, seluruh jazirah Arab berubah jadi abu. Ternak mati, panen gagal total, dan kelaparan hebat menjalar kemana-mana, yang kemudian diikuti oleh wabah penyakit. Ini adalah ancaman eksistensial, sebuah ancaman yang bisa meruntuhkan stabilitas sosial, ekonomi, bahkan kelangsungan hidup negara yang waktu itu masih sangat mudah. Tapi, yang paling luar biasa justru hasilnya. Nggak ada keruntuhan sosial, nggak ada penjarahan massal, apalagi pemberontakan. Harga pangan tetap terkendali, dan kabarnya nggak ada satupun warga yang meninggal karena kelaparan di bawah pengawasan langsung negara. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah sistem administrasi yang masih seumur jagung bisa menerapkan taktik manajemen krisis dan logistik skala besar buat menghadapi bencana nasional sebesar ini? Nah, jawabannya dimulai dari pilar pertama dalam pedoman krisis ini. Kepemimpinan yang turun langsung, yang dimulai dari fondasi moral yang paling mendasar. Oke, kutipan ini adalah inti dari segalanya. Ini adalah filosofi inti dari respons Umar. Dan ini bukan sekedar slogan, ya, tapi prinsip yang dia jalani secara ekstrim. Dia percaya kalau seorang pemimpin itu nggak bisa memimpin dari menara gading. Dia harus ada di garis depan, ikut merasakan penderitaan rakyatnya, biar bisa memimpin secara efektif. Dan di sini kita lihat gimana dia benar-benar ngejalanin filosofinya itu. Luar biasa. Jadi pas rakyatnya kelaparan, Umar sampai bersumpah nggak bakal nyentuh makanan enak, kayak daging, mentega, atau susu. Makanan dia cuma roti kering sama minyak zaitun. Bayangin, dengan cara ini, dia ngirim pesan yang kuat banget. Kita semua nanggung beban ini sama-sama. Pengorbanan dia itu begitu nyata sampai kelihatan di fisiknya. Para sejarawan mencatat gimana kulitnya jadi lebih gelap karena kekurangan gizi. Dia benar-benar menanggung penderitaan itu bareng rakyatnya. Tindakan inilah yang membangun kepercayaan yang tak tergoyahkan, fondasi utama untuk mencegah kepanikan massal. Sekarang kita masuk ke pilar kedua. Karena empati aja nggak cukup kan, perlu ada tindakan operasional skala besar. Dan disinilah Umar menunjukkan sebuah respons logistik yang bisa dibilang jadi terobosan pada masanya. Dengerin deh urgensinya. Kalimat singkat tapi kuat banget ini dikirimkan Umar ke para gubernurnya di provinsi-provinsi yang lebih subur, kayak Mesir, Syam, dan Irak. Ini bukan permintaan biasa, ini adalah panggilan darurat yang menuntut aksi segera dan benar-benar menyentuh rasa tanggung jawab mereka. Dan responsnya luar biasa. Jalur pasukan darurat langsung dibuka dari Mesir, lewat darat dan laut. Ribuan unta dan puluhan kapal dimobilisasi, membentuk apa yang bisa kita sebut rantai pasokan nasional pertama dalam sejarah Islam. Di Madinah, Umar mendirikan Dar al-Daqiq, semacam lumbung pangan nasional, terus dapur-dapur umum didirikan sebagai pos distribusi darurat buat ngasih makan ribuan pengungsi yang membanjiri ibu kota setiap harinya. Oke, jadi pilar ketiga ini soal kebijakan. Setelah jalur pasokan aman, tantangan berikutnya adalah gimana caranya memastikan distribusi yang adil dan mencegah kepanikan sosial. Nah, disinilah kecerdasan kebijakan Umar benar-benar kelihatan. Coba kita lihat deh, betapa canggih strateginya. Pertama, zakat ditunda dulu. Jelas, ini buat meringankan beban keuangan rakyat, kan? Terus, dia memperlakukan kontrol harga yang super ketat dan melarang keras penimbunan. Ini buat melawan para spekulan pasar, biar sumber daya yang terbatas itu bisa diakses semua orang. Dan ini yang paling revolusioner, dia memerintahkan setiap keluarga di Madinah untuk menampung dan berbagi makanan dengan satu keluarga pengungsi. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Semua kebijakan ini didasari oleh prinsip pengorbanan bersama. Dengan memastikan semua orang ikut berbagi beban, jadi bukan cuma yang miskin aja yang menderita, dia berhasil mencegah kepanikan dan justru memperkuat kohesi sosial dan rasa persatuan nasional. Jadi, pelajaran taktik apa yang bisa kita petik dari studi kasus bersejarah ini? Kisah tahun Ramadan ini bukan cuma tentang masa lalu. Ini adalah cetak biru abadi untuk ketahanan nasional di masa bencana. Intinya terangkum dalam pilar-pilar ini.
Kepemimpinan yang berempati itu membangun fondasi kepercayaan. Infrastruktur logistik yang efisien jadi tulang punggung operasional. Kebijakan fiskal dan sosial yang adil memastikan stabilitas. Dan yang gak kalah penting, Umar menyeimbangkan semua strategi ini dengan landasan spiritual yang kuat, memimpin umatnya dalam doa bersama untuk memohon pertolongan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menantang. Kalau dihadapkan pada krisis multidimensi, entah itu pandemi, perubahan iklim, atau resesi ekonomi, apakah para pemimpin zaman sekarang bisa menerapkan prinsip-prinsip empati, logistik yang brilian, dan kebijakan yang adil dengan tingkat integritas yang sama? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.